Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Studi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Oktaviana, NPM 1775519, Program Studi Akuntansi Perpajakan Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung yang dibimbing oleh Ibu Lidhan Rini Puspawijaya, SEMSI, selaku pembimbing 1, dan Ibu Dian Nirmala Dewi, SEMSAK, selaku pembimbing 2. Adapun dosen penguji yaitu Ibu Endang Asliana, SEMSC. Daftar isi. Dalam skripsi ini, terdapat 5 bab yang akan saya sajikan. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Bab ketiga, metodologi penelitian. Bab keempat, hasil dan pembahasan. Dan bab kelima, kesimpulan dan saran. Bab 1, pendahuluan. Terdapat 5 subbab yang akan disajikan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, kontribusi. Yang kelima, kerangka pemikiran. Berikut subbab yang pertama, tentang latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang dibayarkan oleh masyarakat termasuk perusahaan. Berikut tabel realisasi pendapatan negara tahun 2016 sampai 2019. Terlihat di tabel, penerimaan perpajakan lebih besar signifikan dibanding dengan penerimaan bukan pajak setiap tahunnya. Menurut Ridho tahun 2016, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak atau perusahaan, pajak itu biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh sebab itu, wajib pajak atau perusahaan tersebut berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Karena apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, maka pajak yang dibayarkan pun akan besar juga. Di lain pihak, pemerintah itu memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar itu berasal dari penerimaan pajak. Nah, dari situ terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar. Namun terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban yang telah ditetapkan. Ketidakpatuhan tersebut memicu perusahaan untuk mencari cara bagaimana meminimalisir beban pajaknya. Selanjutnya, dari perbedaan kepentingan tersebut timbullah penghindaran pajak yang menjadi salah satu persoalan yang cukup unik dan rumit. Adapun pengertian menurut Pohan yang menjelaskan tentang penghindaran pajak, yaitu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan ini cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Menurut Rosana 2018, ada intensitas modal. Intensitas modal ini dilakukan untuk menghindari perpajakan karena suatu perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset. Aset tersebut akan mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga menimbulkan beban penyusutan yang mengurangi beban perpajakan. Yang kedua, ada ukuran perusahaan. Itu dilihat besar kecilnya perusahaan dalam mengelola nilai ekuitas penjualan atau nilai aktifal lainnya.
tidak menentukan suatu perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah, ataupun kecil. Yang ketiga ada leverage. Ini merupakan penggunaan utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Dari sini menambah jumlah hutang yang menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar, sehingga dari beban bunga tersebut akan menjadi pengurang laba bersih dan khususnya akan mengurangi pembayaran pajak. Yang keempat ada return on asset. Return on asset ini menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode. Yang terakhir ada sales growth. Ini menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. Jadi semakin meningkatnya sales growth ini mungkin akan lebih meningkatkan pula operasi perusahaan sehingga menimbulkan biaya dan menurunkan pajaknya. Dari kelima faktor tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Selanjutnya perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat ditarik kesimpulan tentang rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu apakah variabel intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua ada variabel ukuran perusahaan. Yang ketiga ada variabel leverage. Yang keempat ada variabel return on asset atau ROA. Yang kelima ada variabel sales growth yang sama, yaitu apakah berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya tujuan. Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat, ditarik kesimpulan tentang tujuannya, yaitu yang pertama untuk menganalisis apakah variabel intensitas modal merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua ada variabel ukuran perusahaan. Yang ketiga ada variabel leverage. Yang keempat ada variabel return on asset atau ROA. Dan yang kelima ada variabel sales growth, yaitu untuk menganalisis apakah variabel tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya kontribusi. Terdapat 3 poin dalam kontribusi ini. Yang pertama, bagi akademik yang diharapkan dapat menambah literatur terkait masalah penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya penghindaran pajak, dan salah satunya karya tulis mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Lampung. Yang kedua, ada bagi perusahaan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang penghindaran pajak, bahwa praktik tersebut dapat menimbulkan penurunan terhadap penerimaan negara. Maka dari itu perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk menghindari pajak. Yang terakhir bagi pemerintah, yaitu yang diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terhadap peraturan yang masih memiliki celah untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, guna meningkatkan pendapatan pajak dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut. Subbab yang terakhir pada bab 1 ini yaitu kerangka pemikiran. Dapat dilihat pada slide pengaruh variabel X pada variabel Y. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Terdapat 3 subbab dalam bab ini, yaitu yang pertama konsep teori, yang kedua penelitian terdahulu, dan yang ketiga hipotesis. Konsep teori. Yang pertama, teori agensi. Masalah keagenan ini muncul dalam bentuk antara pemilik perusahaan atau principals dengan pihak manajemen atau agen. Penelitian ini dapat mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan terjadi masalah keagenan, di mana masalah itu timbul pada pihak pemilik kepentingan
yaitu pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Pengambilan keputusan keuangan itu untuk tujuan memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, maka pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan. Salah satunya melakukan penghindaran pajak atau meminimalkan beban perpajakannya. Meski demikian, pihak manajemen juga memiliki hak dalam membuat kebijakan perpajakan yang tepat agar perusahaan terhindar dari pelanggaran perpajakan. Yang kedua, penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance ini merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Tax avoidance ini juga secara hukum tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan tax evasion atau penggelapan pajak yang merupakan usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Tax evasion ini sendiri dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dengan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Yang ketiga ada intensitas modal. Dalam penelitian Diana Yanti, intensitas modal ini didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini juga digambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Selanjutnya poin 4, ukuran perusahaan. Menurut Surbakti tahun 2018, ukuran perusahaan itu suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, lot size, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar total yang dimilikinya. Yang kelima adalah leverage. Leverage itu merupakan rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Itu menurut Kurniasi 2018. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan total hutang. Jadi semakin tinggi rasio itu menunjukkan semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan. Yang keenam ada return on asset. Definisi profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Yang terakhir ada sales growth, yaitu perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang diinginkan dengan menganalisa besarnya sales growth atau pertumbuhan penjualan. Jadi sales growth itu menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. Semakin meningkat sales growth, maka kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan. Selanjutnya penelitian terdahulu. Terdapat 4 penelitian terdahulu yang saya tampilkan sebagai literatur dalam penelitian saya. Terdapat 2 literatur dari jurnal internasional dan 2 jurnal nasional. Subbab yang terakhir yaitu hipotesis. Terdapat 5 hipotesis yang saya rumuskan, yaitu H1, intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H2, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H3, leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H4, return on asset berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan H5, sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Terdapat 4 subbab dalam bab ini. Yang pertama, populasi dan sampel. Yang kedua, jenis dan metode pengumpulan data. Yang ketiga, operasional variabel. Dan yang keempat, rangkaian analisis dan uji hipotesis. Subbab yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi.
Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Selanjutnya ada pengambilan sampel, yaitu menggunakan purposive sampling yang dipilih sesuai dengan kriteria tertentu. Terdapat 5 kriteria, yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2017 sampai 2019 yang meliputi laporan keuangan perusahaan yang berakhir 31 Desember. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang menggunakan nilai satuan rupiah dalam laporan keuangannya. Yang keempat, perusahaan manufaktur yang tidak pernah mengalami rugi selama periode penelitian. Dan yang kelima, perusahaan manufaktur yang memiliki data perusahaan yang lengkap sesuai dengan variabel yang digunakan. Selanjutnya sampel. Sampel didapatkan oleh populasi yang telah dipilih sesuai dengan kriteria tertentu tersebut. Berdasarkan seleksi tersebut, diperoleh sampel sebanyak 50 dari 183 perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI dengan periode pengamatan selama 3 tahun berturut-turut, sehingga didapatkan sampel sebanyak 150 sampel. Selanjutnya, jenis dan metode pengumpulan data. Yang pertama, teknik analisis data menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu berupa angka. Yang kedua, jenis data sekunder yang berbentuk laporan keuangan lengkap perusahaan manufaktur pada tahun 2017 sampai dengan 2019 yang bersumber dari website BEI, yaitu www.idx.co.id. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data dengan observasi dan analisis dokumen serta data pendukung lain seperti buku, jurnal, skripsi, internet, dan literatur yang lainnya, sesuai dengan penelitian. Subbab selanjutnya yaitu operasional variabel. Terdapat 2 variabel utama, yaitu variabel dependent atau variabel Y dengan penghindaran pajak, dan variabel independent dengan 5 variabel. Yang pertama, intensitas modal, kedua, ukuran perusahaan, ketiga, leverage, keempat, return on asset, dan yang terakhir, sales growth. Dapat dilihat pada slide, itu merupakan proksi yang diambil dalam penelitian. Subbab yang terakhir dalam bab 3 ini yaitu rancangan analisis dan uji hipotesis. Untuk yang pertama, ada analisis deskriptif statistik. Ini memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi menurut Ghazali 2018. Untuk analisis deskriptif statistik dalam penelitian ini digunakan 4 utama, yaitu maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Yang kedua, ada uji asumsi klasik. Ini terdapat 4 poin. Yang pertama, uji normalitas. Menurut Ghazali, model regresi dikatakan baik jika memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, yaitu dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau KS yang membandingkan nilai sigma dengan tingkat signifikan 0,05. Dikatakan normal jika signifikan kurang dari 0,05 dan dikatakan tidak normal jika signifikannya lebih dari 0,05. Selain itu, uji normalitas dapat dilakukan dengan grafik histogram dan grafik norma pp-plot. Yang kedua, ada uji multikolinearitas. Menurut Ghazali 2018, model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel. Dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor atau FIF dengan syarat sebagai berikut. Jika nilai tolerance-nya lebih dari 0,1 dan nilai FIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas dan model tersebut dikatakan baik. Sebaliknya, jika nilai toleransinya kurang dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas.
Uji asumsi klasik berikutnya yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali 2018, model regresi yang baik itu tidak terjadinya heteroskedastisitas. Dengan melihat pada grafik scatter plot, yaitu jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini selain menggunakan grafik scatter plot juga menggunakan uji Ring-Sperman untuk mengetahui heteroskedastisitasnya. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika lebih kecil dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Menurut Ghazali, model regresi yang baik ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson yang kemudian membandingkan hasil uji dengan tabel Durbin-Watson. Berikut merupakan tabel pengambilan keputusan uji autokorelasi. Jika penelitian ini bebas dari autokorelasi, maka keputusan tidak ditolak atau diterima. Jika D lebih dari DU dan D kurang dari 4 min DU. Uji yang ketiga yaitu analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2018, analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis ini dibantu dengan program software IBM SPSS versi 22 yang akan menguji seberapa besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda ini terletak pada tabel koefisien, tepatnya di tabel B dan unstandarized coefficient. Nilai tersebut dimasukkan dalam persamaan regresi linear berganda sehingga nilai tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut, yaitu Y sama dengan alfa plus B1x1 plus B2x2 plus B3x3 plus beta 4x4 plus beta 5x5 plus E atau error. Uji yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat dua. Yang pertama ada uji T atau signifikan parsial. Ini dilakukan pengujian secara individual. Apakah pengaruh dari variabel satu ke variabel yang lain menurut Ghazali. Langkah dari uji parsial T ini yang pertama yaitu merumuskan hipotesis yaitu H0. Jika H0 berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan HA-nya berarti variabel independen secara parsial atau individu memiliki pengaruh. Penentuan yang kedua yaitu menentukan titik signifikan. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 atau 5%. Yang ketiga membandingkan tingkat signifikannya dengan tingkat signifikan T hasil output PSS dengan kriteria penolakan atau penerimaan hipotesisnya sebagai berikut. Jika signifikansi nilai T-nya kurang dari 0,05, berarti variabel independen secara parsial itu atau secara individu berpengaruh terhadap variabel Y, maka H0 tadi ditolak atau HA-nya diterima. Syarat yang kedua itu jika nilai signifikansinya T itu lebih dari 0,05, berarti variabel independen secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, maka H0-nya diterima dan HA ditolak. Yang keempat yaitu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel dengan kriterianya sebagai berikut. Jika nilai T hitungnya lebih dari T tabel, maka H0 tadi ditolak atau HA diterima, yang artinya bahwa variabel independen secara parsial itu atau individu mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0 diterima atau HA ditolak, yang artinya
variabel independen secara parsial atau individu ini tidak mempengaruhi variabel dependennya. Subbab yang terakhir dalam bab 3 ini yaitu uji hipotesis dengan pengujian yang terakhir juga yaitu uji koefisien determinasi atau menggunakan adjusted R-square. Dalam penelitian ini menurut Ghazali 2018 menggunakan adjusted R-square karena kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Jadi setiap penambahan satu variabel independen, maka jika menggunakan R-square nilainya pasti akan meningkat setiap penambahan satu variabel dan nilainya akan berubah. Bab selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Terdapat 3 subbab dalam bab ini, yaitu yang pertama gambaran umum dan unit observasi, yang kedua hasil analisis, dan yang ketiga pembahasan. Subbab yang pertama yaitu gambaran umum dan unit observasi. Berdasarkan kriteria sampel yang telah diperoleh dari penelitian sebanyak 150 perusahaan selama periode 2017 sampai 2019. Namun terdapat 25 sampel yang tidak memenuhi kriteria, sehingga dilakukan penghilangan data atau outlier, dan penelitian dari 150 perusahaan tersebut hanya menggunakan 125 perusahaan yang memang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan program analisis IBM SPSS versi 22. Perusahaan manufaktur atau industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun penelitian berjumlah 183 perusahaan yang dikelompokkan ke dalam sektor dan subsektor. Sektor dalam perusahaan manufaktur ini terdiri dari 3 sektor, yaitu pertama sektor industri dasar dan kimia dengan memiliki 8 subsektor. Yang kedua, sektor aneka industri dengan memiliki 7 subsektor, dan sektor yang ketiga yaitu sektor industri barang dan konsumsi yang memiliki 5 subsektor. Berikut merupakan data sampel perusahaan dalam penelitian ini. Terdapat 50 sampel dalam 1 tahun. Dapat dilihat nama perusahaan dengan kode sahamnya. Subbab yang selanjutnya yaitu hasil analisis. Hasil analisis yang pertama, analisis statistik deskriptif. Berikut tabel hasil analisis statistik deskriptif. Terdapat 4 poin utama yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Sebelumnya, jika standar deviasi itu lebih besar dari nilai mean, berarti nilai mean itu merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Untuk variabel intensitas modal, minimum sebesar 0,18 dimiliki oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna dan maksimumnya 0,79 yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia. Di sini nilai meannya lebih besar dari standar deviasi, artinya baik dari keseluruhan data. Ukuran perusahaan variabel kedua X2 minimum sebesar 25,8 dan maksimumnya sebesar 33,49. Di sini nilai meannya lebih besar dari standar deviasi, artinya data ini baik dari keseluruhan data. Variabel ketiga ada leverage dengan minimum sebesar 0,13 dan maksimum sebesar 0,78. Dari tabel memaparkan bahwa meannya lebih besar dari standar deviasi, artinya baik dari keseluruhan data. Variabel keempat yaitu ROA dengan minimumnya sebesar 0 dan maksimumnya sebesar 0,29. Mean mendapatkan hasil lebih besar dibanding dengan standar deviasi, artinya baik. Dan yang variabel kelima yaitu sales growth dengan minimum 0,3 dan maksimum 0,47. Dari tabel mendapatkan hasilnya mean lebih kecil dibanding dengan
standar deviasi. Artinya data dari sales growth ini sangat buruk dari keseluruhan data. Untuk variabel Y atau penghindaran pajak ini menghasilkan minimum sebesar 0,11 dan maksimumnya sebesar 0,39 dengan mean lebih besar dari standar deviasi. Artinya representasi yang bagus dari keseluruhan data. Hasil analisis selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Terdapat dua tabel, yang mana yang pertama yaitu uji normalitas yang dilakukan sebelum dilakukannya outlier, dan yang tabel kedua yaitu uji normalitas setelah dilakukannya outlier. Dapat terlihat dengan jelas bahwa uji normalitas sebelum outlier itu mendapatkan nilai asymptotically-nya 0,000 atau kurang dari 0,05 sesuai dengan syarat uji normalitas bahwa uji tersebut tidak normal dan dilakukan pengujian dengan outlier, sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu asymptotically-nya sebesar 0,192. Artinya nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut atau penelitian tersebut lolos dari uji normalitas. Selanjutnya, selain dari uji Kolmogorov-Smirnov sebelumnya, itu dapat dilihat dengan grafik. Yang pertama grafik histogram dan grafik PP plot. Dapat dilihat pada slide, uji normalitas dilakukan sebelum outlier itu yang untuk histogram lebih condong ke kiri, dan untuk grafik PP plotnya itu tidak lurus sesuai dengan garis diagonalnya. Sedangkan untuk yang uji normalitas setelah dilakukan outlier, untuk histogramnya terlihat tidak ada kemencengan, dan untuk p-plotnya sejajar dengan garis diagonal. Hasil uji selanjutnya yaitu uji multikolonialitas. Dilihat pada tabel, tepatnya pada tabel collinearity statistik yaitu tolerance dan FIF-nya. Pada variabel pertama X1 yaitu intensitas modal, tolerance-nya dengan nilai 0,760 dan FIF-nya sebesar 1,315, yang artinya tolerance lebih dari 0,1 dan nilai FIF-nya kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Untuk ukuran perusahaan dapat dilihat juga sama, lolos akan multikolonialitas dengan nilai toleransinya 0,772 dan FIF-nya 1,296. X3 yaitu leverage lolos dari multikolonialitas karena toleransinya 0,743 dan FIF-nya 1,346. Untuk variabel keempat yaitu ROA lolos dari multikolonialitas dengan toleransinya 0,552 dan FIF-nya 1,811. Dan variabel yang kelima yaitu sales growth sama dengan kesimpulan tidak ada gejala multikolonialitas karena toleransinya 0,928 dan FIF-nya 1,077. Hasil uji asumsi klasik yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat yang pertama yaitu dengan scatter plot. Lihat dari grafik, titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Selain itu, pada penelitian ini dilakukan dengan uji Ring-Sperman dengan dapat dilihat tabel hasil uji Ring-Sperman-nya yaitu untuk intensitas modal variabel X1 lebih besar dari 0,05, artinya data ini atau uji ini terbebas dari heteroskedastisitas, di mana intensitas modal 0,61.
Untuk ukuran perusahaan juga lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,913. Untuk leverage X3 nya lebih besar juga yaitu 0,78. Untuk X4 atau ROA lebih besar juga yaitu 0,851. Dan sales growth-nya atau X5 ini 0,951 yang disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilainya lebih dari 0,05. Hasil uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Dalam slide ini terdapat dua tabel model summary yang utamanya dilihat pada Durbin-Watson. Nah, sebelum itu kita harus mencari nilai DU-nya terlebih dahulu yang dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson, di mana jumlah sampel yaitu N dalam penelitian ini sebanyak 125 sampel dan jumlah variabel atau K sebanyak 5 variabel dengan tingkat kepercayaannya 5%. Maka diperoleh nilai DU-nya sebesar 1,7919 dan nilai DL-nya sebesar 1,6258. Dapat disimpulkan bahwa nilai DW-nya itu sebesar 1,219 yaitu kurang dari DL dan lebih besar dari 0, atau dapat dinotasikan dengan DW lebih dari 0 dan kurang dari 1,6258 atau DL. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan ini ditolak sehingga model regresi tidak layak digunakan. Untuk melayakkan uji autokorelasi maka dilakukan dengan uji rantes. Syaratnya jika asymptotelnya lebih besar dari 0,05 maka terbebas dari autokorelasi. Sehingga hasil uji selanjutnya yaitu dilihat dari Cochrane-Urquhart yang menghasilkan dari tabel model summary dengan Durbin-Watson-nya sebesar 2,026. Sama dengan sebelumnya, nilai DU dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson sehingga diperoleh sebesar 1,719 sama dan nilai DL-nya juga sebesar 1,6258. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai DW sebesar 2,026 lebih besar dari batas atas tau DU yaitu 1,7919 dan kurang dari 4 min DU atau dinotasikan sebagai 2,026 lebih besar dari 1,7919 dan kurang dari 2,2081. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi antara variabel independen sehingga model regresi layak digunakan. Hasil analisis selanjutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Dapat dilihat pada tabel 6 hasil analisis regresi linear berganda, tepatnya unstandardized coefficient yang B. Dari tabel tersebut dapat dilakukan persamaan regresi penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis regresinya sebagai berikut. Log Y sama dengan 0,253 min 0,14 log X1 min 0,001 log X2 min 0,05 log X3 min 0,244 log X4 dan 0,001 log X5 plus E. Interpretasi dari persamaan tersebut yaitu nilai konstantanya sebesar 0,253 menunjukkan bahwa jika variabel X-nya bernilai tetap atau 0 maka besarnya penghindaran pajak sebesar 0,253. Untuk koefisien variabel intensitas modal sebesar min 0,014 menunjukkan korelasi negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya apabila intensitas modalnya dinaikkan 1% sedangkan variabel lain memiliki nilai 0 maka akan menyebabkan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,014. Untuk variabel kedua koefisien ukuran perusahaan
sebesar min 0,001 menunjukkan korelasi negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila ukuran perusahaan dinaikkan 1% sedangkan variabel lainnya 0, maka akan menyebabkan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,001. Sama halnya dengan leverage yang koefisiennya 0,052 menunjukkan korelasi negatif. Artinya, jika leverage-nya naik 1% dengan variabel lainnya 0, akan menyebabkan penurunan sebesar 0,05 terhadap penghindaran pajaknya. Untuk variabel ROA, koefisiennya menunjukkan 0,0244, yaitu korelasi negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, ROA yang dinaikkan 1% dengan variabel lain nilainya 0, maka menyebabkan penurunan terhadap penghindaran pajak sebesar 0,244. Untuk koefisien variabel sales growth sebesar min 0,001 yang menunjukkan korelasi negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila sales growth-nya dinaikkan 1% sedangkan variabel lainnya 0, maka akan menyebabkan penurunan penghindaran pajaknya sebesar 0,001. Hasil analisis selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama, ada hasil uji statistik parsial atau hasil uji T, terlihat pada tabel, tepatnya pada tabel T dan SIG, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pengaruh atau tidaknya penelitian ini. Yang pertama, ada pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak atau H1. Dari tabel dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel intensitas modal secara parsial ini tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, karena hal ini terlihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,688 atau lebih besar dari 0,05. Adapun dari nilai T hitung yaitu sebesar min 0,403 dan tabel T-nya sebesar 1,97912, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Hasil uji T selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak atau H2. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,67 atau lebih besar dari 0,05, dan adapun nilai T hitungnya sebesar min 0,427 dan tabel T-nya sebesar 1,97912, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1-nya ditolak. Untuk hasil hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh variabel leverage terhadap penghindaran pajak H3. Ini ditarik kesimpulan bahwa leverage secara parsial tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,121 lebih besar dari 0,05, yang adapun nilai T hitungnya sebesar min 1,563 dan T tabelnya sebesar 1,97912. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1-nya ditolak. Untuk hipotesis yang kedua yaitu pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak, ditarik kesimpulan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansinya sebesar 0,021 atau kurang dari 0,05. Adapun nilai T hitungnya min 2,332 dan T tabelnya 1,97912. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H1 yang menyatakan ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil uji T selanjutnya yang terakhir yaitu pengaruh sales growth terhadap penghindaran pajak H5 yang menarik kesimpulan bahwa sales growth ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi
sebesar 0,985 lebih besar dari 0,05. Adapun nilai T hitungnya min 0,019 dan T tabelnya 1,97912, yang dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk hasil analisis yang terakhir pada uji T ini, yaitu koefisien determinasi atau adjusted R-square, dapat dilihat dari model summary, tepatnya pada adjusted R-square sebesar 0,061 yang dilakukan setelah dilakukan pengujian uji Cochrane-Urquhart. Hal ini menandakan bahwa jika dilakukan pengujian bersama-sama simultan, maka intensitas modal ukuran perusahaan, leverage, ROA, dan sales growth ini hanya dapat menjelaskan 6,1% variasi penghindaran pajak, sedangkan sisanya yaitu 93,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Subbab yang terakhir pada bab 4 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama, pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan, diperoleh bahwa H1 ditolak. Dapat dilihat dari nilai signifikansi, yaitu 0,688 lebih besar dari 0,05. Adapun nilai T hitung sebesar 0,408 dan T tabel sebesar 1,97912. Hal ini berarti bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini juga mengindikasikan bahwa besarnya kepemilikan aset tetap tidak memberikan pengaruh yang besar dalam hal mengurangi pembayaran pajak oleh perusahaan. Intensitas modal yang tinggi itu dalam suatu perusahaan tidak semata-mata untuk menghindari pajak, melainkan dilakukan perusahaan tersebut dengan tujuan menjalankan operasi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana Puspita dan Meriska Febrianti tahun 2018 yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa H2-nya ditolak. Dapat juga dilihat dari nilai signifikansi, yaitu 0,67 lebih besar dari 0,05. Adapun nilai T hitungnya yaitu sebesar min 0,427 dan T tabel sebesar 1,97912. Hal ini berarti bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Selain itu, tidak berpengaruhnya variabel ini disebabkan karena pembayaran pajak merupakan kewajiban perusahaan. Besar atau kecil perusahaan pasti akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Semakin besarnya ukuran perusahaan, maka perusahaan akan melaporkan kondisi keuangannya juga dengan lebih akurat, sehingga manajer dalam perusahaan besar tersebut akan memiliki kesempatan lebih kecil dalam manipulasi laba atau dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rosana Purba 2019 dan Mega Sara Kristiawati tahun 2017 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji T yang diperoleh menunjukkan bahwa hipotesis ketiga atau H3-nya ini ditolak. Dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,121 lebih besar dari 0,05. Adapun nilai T hitung sebesar min 1,563 dan T tabelnya sebesar 1,97912. Hal ini berarti bahwa variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mencerminkan bahwa besar kecilnya nilai leverage pada sebuah perusahaan tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Semakin tinggi nilai utang, maka laba kena pajak akan lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rosana Purba
tahun 2019 dan Diana Puspita dan Meriska Febrianti tahun 2018 yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji T yang diperoleh menunjukkan bahwa H4 diterima. Dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu 0,021 kurang dari 0,05. Dapat dilihat juga dari nilai T hitung yaitu sebesar min 2,332 dan T tabelnya sebesar 1,97912. Hal ini berarti bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat, maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga ikut meningkat. Oleh karena itu, kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak pula akan semakin meningkat yang diukur dari semakin kecilnya CETR. Namun, apabila laba meningkat, penghindaran pajak menurun. Hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mega Sarah Kristiawati tahun 2017, Diana Puspita dan Meriska Febrianti 2018, dan Muhammad Ridho 2016 yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu pengaruh sales growth terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis 5 atau H5-nya ditolak. Dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,985 lebih besar dari 0,05. Adapun juga nilai T hitung sebesar min 0,019 dan T tabelnya sebesar 1,97912. Hal ini berarti bahwa variabel sales growth tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mencerminkan bahwa besar kecilnya pertumbuhan penjualan perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat maupun menurun memiliki kewajiban yang sama dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Muhammad Ridho dan Rosana Purba yang menyatakan bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bab terakhir pada penelitian ini yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Terdapat 2 subbab dalam bab ini, yaitu pertama kesimpulan dan yang kedua saran. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pada data dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 adalah ROA atau Return on Asset. Adapun faktor-faktor yang tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019 adalah intensitas modal, ukuran perusahaan, leverage, dan sales growth. Selanjutnya subbab yang kedua yaitu saran. Saran yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian agar memperoleh lebih banyak sampel sehingga dapat menggambarkan kondisi perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian perusahaan pada sektor lainnya selain perusahaan manufaktur. Misalnya perusahaan bidang jasa seperti perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya di semua sektor perusahaan. Untuk yang ketiga, yaitu penelitian selanjutnya dapat mengganti atau menambah variabel independen lainnya yang memiliki kemungkinan pengaruh yang lebih besar terhadap penghindaran pajak. Misalnya kompensasi rugi fiskal, kompensasi institusional, komite audit, dan lain sebagainya, serta menggunakan proksi lain dalam pengukuran variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini, agar dapat melihat tingkat konsistensi dari hasil penelitian. Sekian dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.